Maka Rasulullah menjawab, beliau tidak jawab karena hari Senin demikian tidak. Beliau hanya jawab satu jawaban. Karena aku dilahirkan Allah ke dunia pada hari Senin, maka aku bersyukur atas kelahiran. Coba. Ini kan peringatan Maulid yang beliau lakukan sendiri. Jadi jangan pernah kita ragu-ragu bahwa peringatan Maulid itu bukanlah sesuatu yang bid'ah seperti yang dilontarkan oleh sebagian orang. Ketika ditanya itu Ustaz tuh, Guru pernah tanya, Ustaz, menurut pian Maulid itu hukumnya apa? Dia langsung merah mukanya, langsung bilang, Maulid itu bid'ah, dhalalah. Bid'ah yang sesat. Kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar, semua yang sesat masuk neraka. Begitu Ustaz. Ustaz, mohon maaf, Anda pernah belajar walaupun cuma sedikit di pesantren. Ketika Anda tanya hukumnya Maulid, antum langsung jawab bid'ah. Yang Anda tahu sejak dulu belajar fikih, yang disebut hukum yang dikenal dalam Islam itu cuma 5. Jujur gak ada? Haram, wajib, makruh, sunnah, mubah. Kadada hukum bid'ah itu kadada. Bid'ah itu bukan hukum. Maka tidak layak bid'ah dikaitkan dengan sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik, lalu ditudingkan dengan kalimat bid'ah untuk menggambarkan perbuatan itu menjadi perbuatan yang buruk dan menyesatkan. Jadi ada orang yang berkisahlah sedikit. Ada orang hidup 2 laki bini, hanyar pindah ke kampung. Hanyar pindah di kampung tuh. Menukar rumah, berdiam di situ 2 laki bini. 2 minggu kemudian, suatu malam nang laki ini bulik menyenyarik lawan nang bini. Karena menyarik bini pak nggak ada, cuma bang mamai seorangan. Aku jar menyesal pindah ke sini. Ay jenang bini kenapa nih laki lu nih? Ini menyenyarik seorangan nih kenapa nih? Menyesal aku berdiam di sini. Kenapa kajar nih? Nyamannya rumah sudah alhamdulillah nih. Bujur rumah nyaman, cuma lingkungan nih aja. Karena betah aku berdiam di sini. Kamu tahu lah di kampung nih bau neraka aja sih Den. Bau neraka berangkat si Den. Rupanya si Den rancak perjalanan ke neraka, makanya hafal baunya tuh. Mbahmu kada pernah ke neraka nih, mau tahu bau neraka? Iya kah? Kenapa tadi pian padahkan kada bulim padahkan orang kayak itu ya? Apa dasar bujur jenang laki? Aku selalu berdiam di sini 2 minggu, diundang orang ke sana. Kukira acara apa? Soalnya baca manakib. Diundang orang ke sana pulang. Kukira acara apa? Soalnya batawasulan, batahlilan. Diundang ke sana di masjid, kukira acara apa? Sekalinya pemaulidan. Itu berataan bid'ah, syirik. Wah, luar biasa. Baca manakib, nang kisah bekio-kio lawan wali minta tolong. Haram hukumnya, kada boleh minta tolong kepada makhluk selain daripada Allah. Ya Presiden. Minta wahai wali tolongi ulun ada kesusahan. Syirik gitu aja Presiden. Ahli neraka bertahan di kampung nih, aku aja yang masuk surga. Lewar. Mamai habis mamai itu Bang Siden. Jadi imbah kok rupanya lapah Bang Mamai. Haus. Ayo Bang Dikna. Mau aku memikirkan gini, kita mau pikir pindah aja. Ulah kan aku kupik. Jadi ujar nampi ini berdiam mai, kesian melihat laki menyenyarik kan kalau mengikuti
berdiam nang bini ini bergerak ada juga. Ditihil nang laki kurang ajar ya kami jadi laki jadi bini. Kemenak jadi bini durhaka kah? Kemenak masuk neraka juga kah ya? Orang bibinian nang kada taat lawan laki itu neraka anaknya tahu lagi sih deh. Kada mendengar kamu tadi minta apa? Mendengar biar tadi minta kopi. Kenapa bang kada diulahkan? Anak durhaka kan? Bukan kayak itu kayak jangan bini. Ulun ini malah niatnya anak menyelamatkan pian supaya jangan masuk neraka. Kenapa aja nang laki? Bapian tadi hanya ribah bapada kaai orang nang bertawasulan ke situ kamari umana kipan tuh syirik karena meminta tolong kepada makhluk, meminta tolong kepada selain Allah. Nah, imbah itu pian minta ulahkan kupi lawan ulun ini makhluk lain kak. Makhluk jangan laki. Nah, jadi pian kada boleh minta kopi lawan ulun, angkat tangan, ya Allah, minta kopi. Kan kadang ngalih kelak memahami arti wasilah tuh nah. Kadang ngalih kelak. Nah, wasilah tuh macam itu. Jangan kita langsung memponis seseorang, oh ini minta tolong kepada selain Allah, syirik. Kayak wah, kada kawa, kayak itu kada kawa. Manusia ini kada kawa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena manusia ini diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Mulai hanya lahir, amun kuitan kada akan menolongi kita, kawalah diserahkan anak ini lawan Allah Ta'ala. Imbah lahir tenang, usah tulung batatak diandap, ya Allah, ulun serahkan anak ini kepada dia. Supaya ini jangan bergantung kepada makhluk, harus bergantung kepada Allah. Habis dilung bilang nggak anak nih, disusui kada, dimandi kada, dilihat akan aja itu kawalah. Kada kawa, mulai lahir kita sudah membutuhkan bantuan orang lain. Sampai mati kita kawalah menapuk kubur seorang. Kada kawa. Jadi jangan memahami sesuatu itu secara kasar. Ya kalau ya biar mudah benar meletakkan label syirik itu mudah benar. Aku jar. Kan kita biasa kayak itu tuh. Bailang wadah kawan. Kamu kalau menolongi aku jar. Aku ini kada tahu lagi kepada siapa lagi minta tolong aku nih pada ikam. Ikam aja nak mau menolongi aku nih. Iya, aku hendak pada ron bibinian itu nah. Cepat tuh kalau aja. Aku mengkada ikam tolongi kada tahu lagi sudah aku nih kayak apa caranya. Ini kalimatnya mengandung kesyirikan kada? Ini seakan-akan berharap karena ada lagi harapan lain pada kawannya ini. Di mana yang mana Allah Ta'ala waktu itu? Ayo, syiriklah yang ini. Syiriklah kayak inilah. Kada. Ini majas. Yang ditujukan bahwa dalam beberapa hal tertentu kita membutuhkan bantuan daripada orang lain. Jadi ujar dengan kawan yang kada boleh berharap petolon aku syirik. Wajah kawan nih ya amna tasallaham. Padahal ujar dalam hati kawannya masalahnya aku hendak juga lo itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini kita supaya paham bahwa kita merayakan Maulid ini bukan perkara bid'ah. Karena ulun sudah mulai mendengar di mana-mana, alhamdulillah ulun ke Buntok ini setiap bulan rutin. Insya Allah selama kada ada halangan, sehat walafiat, tiap bulan ulun datang ke kota Buntok ini. Mengisi pengajian di tempatnya Haji Mursidi. Di toko Anugerah, Jalan Pelita Raya sini. Parak aja sini. Setiap bulan, biasanya setiap minggu. Malam Senin, minggu kedua tuh. Tiap bulan. Asal kada ada halangan, ulun datang. Jadi ulun mendengar sedikit banyak perkembangan yang terjadi di kota Buntok.
Sudah mulai banyak katanya orang-orang yang main bid'ah, syirik. Ini hati-hati. Kita bukan menyalahkan mereka. Jika mereka tidak mau merayakan Maulid Nabi, itu bukan masalah kita. Itu masalah mereka. Tapi tolong, kita yang merayakan Maulid Nabi, tolong jangan dipermasalahkan oleh mereka. Maunya kita cuma begitu. Kehendak kita tuh cuma kayak itu aja. Amun pian karena ketujuh pemaulidan, sudah berdiam anu sama maulidannya. Jangan banyak untung. Kami nang pemaulidan jangan diuntungi. Itu aja nah. Dan orang nang kada ketujuh pemaulidan ini pian tolak alasannya kenapa? Alasannya sebuting aja, karena inya kada pernah mau turun di majelis maulid. Tuh aja, cakainya hakun turun gini, nah duduk di tengah-tengah kita sini, duduknya mulai awal sampai akhir, tahunya pada kada ada sesuatu yang kada baik yang dilakukan dalam majelis maulid itu ada. Ya kalau ada ini kada, ikutani pada dulu. Di situ bantu jalan di situ jangan lalu situ kamu malam. Lalu seberatan orang memadakan di situ bantu karena hakunnya orang lewat. Karena apa jadi orang karena hakunnya lewat? Karena ada yang mencobai. Cakanya ada seikung dua yang mencobai lolo sampai ke sana kada melihat hantu, ampi yang bantu wadah tuh. Ujur Allah, nah kayak itu juga. Nah, dan yang kita lakukan ini perintah Allah. Merayakan Maulid Nabi ini salah satu perintah Allah. Dalam Al-Quran perintahnya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan dengan karunia dan nikmat dari Allah yang diberikan Allah kepada kalian. Maka dengan karunia dan nikmat itu bergembiralah. Disuruh kita bergembira. Ya yang kita lakukannya bergembira. Udah tadi melihat gembira bertahan kan ada nama nangisnya di sini. Ya kalau gembira ada pian. Gembira kelihatan dari wajah-wajah pian ini wajah-wajah gembira. Kenapa? Wajah gembira itu wajahnya ahli surga. Luar biasa, ini ahli surga berdatang. Coba yang tak orangin pak, tak orangin pak. Lihat di bunga sapian pak, mau tak orangin kok. Jangan di kilom tak orangin pak. Karena tak tagok ini palsu tuh. Luar biasa, kegembiraan. Katakan dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan. Maka dengan karunia dan nikmat itu kita diperintahkan bergembira. Karunia nikmat yang kayak apa? Banyak. Anak lahir, karunia kada? Karunia. Gembira kalau kita? Gembira. Dapat jodoh pengantenan, karunia kada? Nikmat kada? Nikmat. Gembira kada? Gembira. Kita undang orang sekampungan. Lalu dengan kelahiran Nabi Muhammad, adakah kegembiraan yang lebih besar di dalam hati kita, melebihi dari kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ini nikmat yang paling besar, karunia yang paling besar. Kada ada nikmat yang lebih besar melebihi daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Ini nikmat paling besar saudara. Dengan Nabi Muhammad lahir, maka secara otomatis orang yang lahir imbah sidin kemudian beriman kepada sidin langsung diakui sebagai umat sidin. Nah, termasuk kita nih nah. Jika Rasulullah itu pada pernah lahir, kita ini umat siapa? Ya Allah, umat siapa kita? Nah, jadi dengan lahirnya Nabi Muhammad dan kita dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad,
Ini adalah nikmat yang paling ganal. Ada bibayan, nikmat yang paling ganal itu nikmat iman dan Islam. Itu bujur aja. Cuma Nabi Muhammad kada lahir, nyawa tahu Islam datang di mana? Nyawa tahu iman datang di mana? Kada tahu, kita kada tahu, kada mengenal Allah, kada lahir Nabi Muhammad. Makanya nikmat kelahiran Nabi Muhammad ini nikmat yang paling ganal. Dan Nabi Muhammad itu begitu besar cintanya kepada umat. Jadi umat Rasulullah demikian tahulah keutamaan kita dijadikan umat Nabi Muhammad ini. Seandainya kita ini tahu betapa beruntungnya kita dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Padahal kelakuan kita demikian, ya Allah, ngalih ya sudah, ngalih. Hendak bekaku, amun seandainya itu ditakuni orang di akhirat kini ditakuni Allah Taala, nyawa umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa gawian nyawa karena kaya umat Nabi Muhammad, Bang? Kenapa gawian nyawa menyalahi syariat yang dibawa Nabi Muhammad? Kenapa nyawa kada pernah mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad? Kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan kita sebagai umat akhir zaman, dijadikan umat Nabi Muhammad karena Allah sudah tahu kelemahan dan kekurangan kita. Kita ini jangan dijadikan umat Nabi Musa habis masuk neraka baritaan. Beneran? Cakanya toh. Bahwa kita mau dijadikan bagian dari Bani Israel karena yang sanggupnya. Pian kalau Bani Israel tuh dalam riwayat diceritakan bahwa ketika Bani Israel itu berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Pokoknya di kampung deh, Bani Israel penghuninya lah, bahari itu. Lalu ada salah satu penghuni rumah itu, dalam satu rumah itu ada yang mencuntan. Maka secara kada tahu kayak apa kisahnya, di pintu rumahnya akan tertulis, tadi malam penghuni rumah ini mancuntan. Semua orang melihat. Jadi kadada gawian nang kawani kulim. Semua aib, semua keburukan yang dilakukan manusia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad, ini Nabi Musa membaca di Lauhul Mahfuz, akan ada segolongan umat yang dilahirkan, segolongan umat yang mana aib mereka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar membaca ini lalu Nabi Musa berdoa, ya Allah faj'alahum min ummati, ya Allah jadikanlah mereka nang aibnya ditutupi dijadikan umat turun. Ujar Allah apa? La ummatu Ahmad. Kada itu umat kesan Nabi Muhammad. Dibaca lagi loh Nabi Musa akan lahir segolongan umat yang mana mereka banyak melalainya kepada Allah, ibadahnya sedikit, banyak dosanya kepada Allah, tapi ketika mereka meminta ampun, Allah langsung ampuni dosanya. Berdoa pulang Nabi Musa, faj'alahum min ummati, ya Allah jadikan umat ulun jadi nang beruntungnya jadikan umat ulun. Ada aja Allah Ta'ala itu umat kesan Nabi Muhammad. Seberataan kemuliaan yang dibaca oleh Nabi Musa kesan umat Nabi Muhammad, setiap kali Nabi Musa meminta jadikan umat ulun, selalu Allah jawab, ada, itu kan gagasan ikam, tugasan Muhammad. Akhirnya Nabi Musa ini karena tahan lagi, rupanya kayak apalah sidin lah, asa sangkal, hendak benar bisi umat nah kayak kita ini nah hendak benar sidin. Tapi karena diberi Allah Ta'ala, kita ini ditakdirkan kesan Rasulullah, kesan Nabi Muhammad. Maka ujar Nabi Musa, amun kayak itu kisahnya, faja'alana min ummati. Amun kayak itu jadi akan ya, urut umatnya juga sekali nah. Bila untung benar umat gini. Nabi aja berhiri lawan kita. Nabi Musa berhiri lawan kita. Padahal sini Nabi Rasul. Berhiri lawan kita, anak dijadikan umat Nabi Muhammad.
Kita nang kada pernah meminta. Pernah lah yang minta, ya Allah menurut lahir jadikan umat Nabi Muhammad, pernah minta? Kada pernah. Tapi qadarullah, takdir Allah menjadikan kita sebagai umat yang mulia ini. Umat dari Nabi yang paling mulia ini. Maka jaga nikmat ini, syukuri nikmat ini, jangan disia-siakan. Bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur benar. Kenapa umat Nabi Muhammad ini disebutkan Allah Ta'ala sudah bahwasanya kena surga itu diharamkan bagi umat-umat terdahulu sebelum semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Nah, ini kabar dikhabarkan Allah Ta'ala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Surga diharamkan bagi seluruh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya, dan surga tidak boleh dimasuki oleh umat-umat dari Nabi terdahulu sebelum semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Ayo kita biar lahir tadi masuk surga pada hulu. Andak ada pian masuk surga. Andak aja kan andak benar kah? Ujur juga kah? Wah ini yang mana masuk surga? Nah lihat tinggal pada hendak benar. Kayak apa? Ada boleh gitu. Amun hendak benar masuk surga, pian harus paham nang pertama syarat orang boleh masuk surga harus mati. Harus mati. Amun kada mati, kada kau masuk surga. Ada di jalannya. Jadi mau ditawarin masuk surga, belum siap mati, pikir-pikir dahulu menyehuti. Amun kada sauti pada dahulu handaknya tapi kayak ina itu nah. Iyalah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah mengatakan kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku masuk surga kata Nabi kecuali yang kada hendak. Wa man aba ya Rasulullah, ujar sahabat. Siapa yang kada hendak itu masuk surga itu siapa? Ujar sahabat. Adakah ya Rasulullah yang kada hendak masuk surga? Ada ajar Nabi yang kada hendak masuk surga. Dan ternyata banyak. Yang kada hendak masuk surga ini ternyata banyak. Siapa kira-kira yang kada hendak masuk surga ini? Hah? Yang masih wani meninggalkan sembahyang, nyata kada hendak masuk surga deh. Nyata sudah tak? Nang subuh mengaruh, juhur hauran, asar kelapahan, maghrib taguringan tuh. Itu kada hendak masuk surga. Anak nang durhaka lawan kuitan wani menjawab, itu kada hendak masuk surga itu. Nyata kada hendak dah. Ujar nang kuitan, tukarakan pang mama uyah. Mama ni ulun taros. Digawi juga tetap tulak lokal uyah, tapi untungnya menyahuti itu durhaka ngarannya. Ada boleh itu. Kan? Ada boleh menyahut ton kuitan tu. Bini nang wani memamai ke laki, nah tu ada hendaknya masuk surga. Hanpa. Tahu kalau pian bahwa ternyata bini pian selama ini kada menghidamkan surga. Mbah pian ni mamainya hari-hari ya Pak. Merasa ya kalau pian. Ulun tahu wae pian merasa cuma takutan badu-badu. Masalahnya pian badu. Wae ini kena boleh ke rumah masak pian. Kenapa tadi kita lancar mana pepandai kalau nabi ujar ngayaan. Bo, jangan tapi dimamai boy abahnya, kasihan sih. Kasihan. Laki itu mengkerancakan karena mamai bangking mentalnya.
Bangking mentalnya kasihan, tak riset nah kasihan. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang lelaki ini saraba salah pian. Mun tulak berjalan talawas sedikit dicariin. Mbah bulik ke rumah dimamai. Apa pang lagi nih? Kayak apa kita nih ya Allah? Jangan mula kasihan gue abahnya. Laki itu disayangi karena lelakian itu menikah mencari bini tujuannya sepenting mencari ketenangan hidup. Jujur ada pak? Jujur. Karena Allah juga memadahkan dalam Al-Quran supaya mendapat ketenangan menikah. Ada ini kada makin imbah kawin makin galau hati. Embah karena mamai hari-hari. Ya pak, kemana pulang tuh membuat antaran. Makalon muntung-muntung perot kan. Luar. Jadi tidak santai aja bang, abahnya kemana pulang pian. Yang bagus-bagus saja. Oke. Nah, ini saran nolon nih, tips nih. Pian amun dasar kada kau membuangi sifat pemamayan. Ulun sarankan pian kursus bahasa Arab dua lagi bini. Jadi apabila pian memamai laki pian menyahuti, tetangga tuh kada tahu pada pian bakal lahir, dikiranya lagi berdoa. Jadi tetangga mendengar di soal amin, amin. Nah, karena bakal baru cowoknya bahasa Arab. Ya lah. Nah, ini bagus nih. Supaya jangan sopan non tetangga. Tapi palawun pada hipian. Amun pian diisi bini pemamaian. Amun pian diisi bini apabila pemamai kada kawadi rem. Terus tahan setengah jam, 1 jam, 2 jam. Pian bersyukur. Kenapa? Itu tanda bahwa bini pian itu bini yang normal. Karena memang normalnya bibinian itu seberatan punya hobi mamai. Nggih, bibinian ini hobinya ada banyak. Bibinian ini hobinya ada banyak. Satu tadi pemamai. Yang kedua hobi bibinian adalah yang paling banyak bibinian isi hobi ini adalah karena kayak lakian jadi 1-2 aja hobinya, menurut lakian banyak. Ada yang hobi mengunjung, ya Allah. Ada yang hobi bersepedaan, lakian nih. Ada yang hobi main bulu tangkis, ada yang hobi main bola, macam-macam. Tapi hobi binian kan ada banyak ada. Tahu lah hobi binian apa? Hobi binian tuh mahawur hobi lelakian. Itu aja hobinya. Laki enak main bulu tangkis, raket terus. Sudah tuh. Laki hobi main ulung, ulung terus. Nah ini cuma pian namun takanan yang hobi pemamai kalah, Pak. Belum pada inian. Supaya jangan pekalahian itu lagi bini. Nggih, supaya jangan ada pekalahian lagi bini. Pian ini jadi pekalahian lagi bini. Pian kada paham cara menghadapi bini nang pemamaian. Pian paling ngerasa panas, lalu pian menyaputi, nah kiamat. Jadi tipsnya Pak, lamun pada hipian. Amun menghadapi bini pemamaian, waktu inya pemamai dan makan. Jangan disaputi. Terserah pian fokus ke pendengaran ada atau sarah pian. Yang penting waktunya pemamai itu jangan diganggu pian barakai. Jangan. Kalau perlu pian pakai headset. Kada apa-apa. Ini kada sangkal itu. Yang penting jangan dipotong, jangan disauti. Lihat tekanan pemamai itu hijau. Amun pina sudah setengah jam. Pina sudah berturun mamayannya tak boleh.
habis ya sudah. Ya Allah bu, jujur kada bu. Pian mama itu pian kada peduli kalau didangarakan nggak ada ya Allah. Peduli lah pian, kada peduli. Laki ini nang di mama ini mendangari nggak kada peduli nang penting sidin mama. Jujur kalau bu, pak. Inya pak bibinian ini kita harus paham bibinian ini. Namun ada masalah yang menimpa dirinya, umumnya memiliki 3 cara untuk menyelesaikan masalah itu. Satu, yang pertama dan paling banyak memakai. Yang kedua, menangis. Yang ketiga, berdiam. Berdiam dan ada sembunyian itu nambah andai bahasa sapu kada memasak kada dilawang ada mengherani itu ada juga kayak itu. Ada juga kayak itu. Ada kamu? Ada. Nah, ini biasanya bini yang berdiam kan singgarakan ini gara-gara lakinya mana pilingan. Anak mama yang ke depan ini. Ya kalau kan artinya tak ada wanita orang laki berdiam barang. Jadi kita harus paham pak. Nang mana bini kita nih. Apabila ia karena menangis ketika menghadapi masalah, jangan disariki, ini menangis tuh, lihat apa aja. Dikusut kepalanya, nah. Kepala bini dari dikusut, nah. Belakangnya dikusut. Jangan dia takut kenapa menangis, jangan dia takkan sampainya bersisikan, biarkan aja. Sampainya aktif menangis, karena hanya takut. Apa yang mulai kamu nangis ini apa? Bapak pandir baik-baik. Kayak itu caranya. Cuma kadang-kadang lelakian ini adalah tuh pulik ke rumah melihat ini duduk bina menangis. Kenapa? Karena yang bini mana saja mau ditakuni. Kenapa jadi menangis? Kenapa? Aku muar banget ini nak menangis dari sebabnya nih. Ku hampas nah. Itu biasanya lelakian kayak itu. Jujur ada pak? Karena lelakian ini biasanya gegabah dalam menilai sesuatu. Lalu anak kamu aja gawian. Jangan pak, dia takkan aja. Amun nang takkan anak berdiam. Itu dia harus cari inisiatif. Nah kayak apa caranya supaya sidin mau tersenyum. Inisiatifnya kayak apa? Barang naik. Banyak cara, umpamanya kita langsung keluar rumah, terus atau amas, orang amas setengah orang. Insya Allah tak kurihing sampai ke talinya itu. Ya kabar. Nah, biar mikirkan biar jabah yang mikir. Ya Allah. Jadi pakai dasar kodratnya bibinian itu pamamayan. Cuma pola yang harus tahu. Keunggulan bibinian dan pamamayan ini luar biasa. Satu pertama keunggulan bibinian dan pamamayan ini ada bakalan diganggu oleh jin atau hantu. Bujur, ya ada kisah baik. Sidin ini bisi ini pamamayan. Berdiam aja nang laki ini mamai, sabar aja. Akhirnya kada tahan lagi sidin. Bini rahat pamamai, keluar sidin. Lihat di belakang rumah tuh ada sumur tuha, ada banyu kipang. Dalamnya kada terlalu dalam juga kayak itu. Lalu pak buat sidin ke dalam sumur bini nang pamamai tadi. Buat sin dalam sumur, tokok sidin luang sidin sedikit, sisa sidin luang sebagai hinak. Mamai yang udah di situ. Santai sidin duduk nonton TV dan kopi. Para sanjari, astagfirullahaladzim. Asa kada nyaman di rumah pun ada nang kurang. Malah di sini bayinya astagfirullahaladzim. Bini dalam sumur. Ada ingat lagi.
langsung bancap sini buka ke sumur, turunan timba, turunan tali, naik. Bengkot di sini, tarik sini pindah banyak, diangkat sini, bagaimana sekali naik pian lain rupanya, kuku panjang, rambut putih, gigi curing, sampai kemit. Takajub na lagi hantu nih. Siapa yang kami jarak lagi nih? Ini kan gini nih. Dasar lainnya. Mbak siapa kamu? Aku jin menunggu sumur. Kenapa kamu keluar? Mana bini kok? Bini kamu ada di dalam saja. Kenapa kamu keluar? Karena tahan namun namanya. Ada tahan di mamainya ya Allah. Hantu yang tergolak, hantu tidak utang. Ya Allah ya Karim, dikurangi boy mamai lawan lagi itu dikurangi. Amun apa diambil jangan lagi mamai. Amun pemamai dengan tujuan yang jelas kata bapak. Kadang-kadang dia itu pemamai tujuannya ada kakaruan. Bibirnya ini apabila sudah pemamai, yang laki tulang mengunjung kulit kasorian pemamai lah. Waktu sidin pemamai itu maka tak buat kisah waktu nang laki mau ojek dipingin bagian 10 tahun yang lalu. Jangan-jangan mengunjung ini ada di dunia yang bagian orang itu menunggu di kunjungan. Ya Allah, sidin mau ojek 10 tahun dah lewat. Ya kamu, bibini ini kan tujuannya mau ungkit masalah yang sudah lawas itu diungkit-ungkitnya terus. Ya Allah kok. Nah, kalau masalah keburukan lagi memorinya kurang. Sebaliknya, masalah kebaikan lagi memorinya lemah. Ini lain ujarulun. Ini ujar Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi menurut saya di sini menuani. Jangan ulun menyampaikan aja. Karena ujar Sayyidina Umar bin Khattab, bibinian itu diciptakan Allah dengan segala kekurangannya. Kekurangan yang jelas ada pada diri perempuan, bibinian itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Kenapa jadi disampat sidin kurang agamanya? Karena kadada bibinian yang kawa berpuasa 30 hari penuh. Baca Quran tiap hari selama sebulan penuh kadada. Sembahyang kada peparayan sampai sebulan penuh kadada. Kecuali sudah menepus kada haid lagi. Pasti bibinian itu ada liburnya. Ya kalau kok. Nah, makanya disampat kurang agamanya. Artinya hendak bersaing latihan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 startnya beimbai pasti kalah. Kalau dalam perkara ibadah, kamu sama-sama beribadah, tapi kamu bininya aja beribadah lagi memang harus memang bininya. Ya kalah. Lalu kenapa disebut Sayyidina Umar kurang akalnya? Karena ujar Sayyidina Umar, bibinian itu mudah melupakan kebaikan suami. Dia nih, kita merasa wah lu kan tahu kan pernah merasa jadi bibinian. Biasanya kayak gini lah. Kita beri tamsil, kita beri gambaran. Waktu gawian ekonomi bagus, alhamdulillah. Si laki memberi jatah belanja lawan bininya 100.000 setiap hari. Bu, ini duit belanja sergasan makan di rumah 100.000 tiap hari. Tolong belanjakan dengan bijak. 100.000 cukup belanja marbaras, tukar iwak, tukar sayur sehari. Esok diberi pulang 100.000, esok diberi pulang 100.000. 20 tahun menjalani kehidupan macam ini. Normal, lancar, ada kekurangan. Tiba-tiba nang laki di PHK gara-gara corona. Misalnya nih,
dirumahkan karena di PHK, dirumahkan karena perusahaan ada PHK karena ada duit bayar pesangon, jadi dirumahkan. Nonjok gawian ada yang diterima gaji pokok, kadang-kadang cuma 1/4 atau 1/3 dari gaji yang biasa diterima tiap bulan. Lalu jangan lagi kita dalam keadaan ini, nah kita harus menghemat, tabungan ada banyak juga berisi. Jadi mulai hari ini kita harus bisa-bisa. Nah biasa kita makan iwak ganti lawan tempe, lawan tahu, barang ayam. Asal makan kita. Jadi mulai hari ini kita kembali duit belanja 30.000 aja lagi sehari. Karena kalau lagi tiap hari 100, 30 aja lagi. Tinggi, karena bapak. Nah itu baik. Itu biliar itu cepat, paham langsung jadi. Tinggi, karena bapak belum paham keadaan kita. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setengah bulan. Mulai sudah. Ada masalah sedikit aja. Biar berjalan ke sifat gelas. Ya mata ada pilihan. Kada tahu kak kalau ini di rumah ini masih simpul ini. Belum lagi belanja. Nah ini hidup lapar banget. Cukup kemana 30.000 sehari. Sabarnya deh. Tanpa mengingat dulu pernah diberi selama 20 tahun 100.000 tiap hari. Tuh, ini bimbingan di sana, boy. Di sana, daerah Wadawulun sana. Yang di sini, insya Allah sama aja. Enggak. Nah, ini kecondongan dalam bimbingan tuh kecondongannya kayak itu. Ketika melihat kebaikan suami, waktu mendapat kebaikannya senang, gembira, masya Allah, penghargaannya luar biasa. Tapi ketika berlalu waktu, kada perlu lawas, maka akan lebih cepat melupakan. Ini ujar Sayyidina Umar bin Khattab. Amun pian kada setuju, protes lawan sini. Tapi biasanya orang ini dasar bujur. Jadi boleh pian tinggal introspeksi diri aja ke dalam diri pian tuh. Takuni hati pian bujur kah ada kah? Apabila bujur, perbaiki. Tapi kada seberataan bibinian yang cerewet dan pemamaian tadi itu, publik kurang. Ada semuaan yang cerewet dan pemamaian itu, kada bagus. Ada sebuah riwayat sejarah yang benar-benar terjadi. Terjadi di Hadramut, di luar sedikit keluar dari kota Tarim. Di sana ada makam. Ngarannya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, Sidin ini dikenal sabar. Banyak orang tahu bahwa Sidin itu sabar. Sabar atas apa? Sabar atas kecerewetan bini Sidin. Tiap hari Sidin ini gak pernah ada di mamai bini. Cuma Sidin berdiam. Dari kesabarannya ini Allah berikan hadiah. Allah jinakkan seekor singa gurun pasir. Singa jinak dong sini. Kan padahal kurang apa sirin tuh harap singa aja jinak dong sini, tapi menjinakkan bini kenapa? Ya kalau. Jadi singa ini jinak lawan sin amun sirit pulang mencari kayu bakar. Singa ini membawakan kayu di belakang dan siririnya diikuti sirin. Jangan sampai ke rumah pemamai pulang ini, sampai ke rumah pemamai pulang ini, hari-hari di mamai ini. Akhirnya ujar sini, ya Allah, mungkin ulun harus uzlah. Enggih, telinga nih walaupun sabar ada hanya sabar, jadi kalau bila telinganya rusak, Tulang Sidin lihat uzlah naik ke atas gunung hendak beribadah kepada Allah. Ketika sampai di tempat ibadah, di tempat uzlah itu, Sidin bertamuan dengan beberapa orang yang sudah ada di situ dahulu. Ada 2-3 orang yang sudah ada di situ. Lalu Sidin memandang,
bolehlah di sini coba gabung di sini lawan bukuan nikah lebih ibadah di sini. Oh enggak, karena apa silahkan sama-sama beribadahnya di situ, sembahyang, puasa segala macam. Begitu sampai waktu buka puasa, yang ketiga nih berlelekan. Siapa giliran hari ini? Ulun ya sih. Tulangnya sembahyang 2 rakaat, Pak berdoa ke atas langit. Tiba-tiba turun makanan dari langit. Makanan turun dari langit biasanya buka puasa. Turun dari langit makanan. Bingung Abdurrahman baca makanan. Subhanallah. Wali taat menjadi sini. Luar biasa. Makanannya. Besok hari siapa giliran hari ini? Ulun. Kutub-kutubnya jar Abdurrahman baca makanan ini sampai kan. Karena nih kayak apa caranya? Kayak itu juga sampai yang rakaat minta datang turun makanan datang di langit. Masya Allah. Tiga orang ini sama pas hari keempat dicangani orang sih. Hari ini giliran mau jadi kayak apa? Aku baru tahu caranya. Pelajari dulu kayak apa caranya. Kami biasanya itu aja Pak. Sembahyang 2 rakaat, kemudian kami bertawassul. Kirim hadiah Fatihah kepada seorang wali Allah Ta'ala yang ditinggikan Allah derajatnya. Siapa aja sih, Den? Ngarannya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Takajud sih, Den. Aku aja sih, Den. Itu aku aja sih, Den. Iya aja takajud, Dan. Yang ketiga nih kan. Masya Allah langsung bersalaman nah. Pian Pak. Tinggi. Nah lalu kenapa pian ini bisa diangkat Allah Ta'ala jadi wali? Aku harus tahu di sini sebabnya. Mungkin gara-gara aku bisa sifat sabar, mulai jadi bini kok mamanya aku sabar. Mungkin itu di sini. Ada lagi pengen lain deh kemungkinan. Lalu imbah itu kulik kayak sini. Kulik ke rumah. Nah, tahu sudah di sini ada walinya, asalnya kan ada tahu sudah. Orang ketiga bertawassul lawan sini tuh, makanan kita bilangnya menyambat kanan sini ya. Kulik ke rumah. Benang ini hendak mamai. Jangan. Kalau kena ketulah. Jangan tahu lakimu ini balik. Langsung nang bini. Wah, tapaknya tangan. Ada ingat siapa aku kasih wali yang gini? Nah, mau orang jadi wali siapa aja yang gini? Masya Allah. Jadi dia mau bini solehkan walaupun pemamayan mereka ada bapak sabar aja. Kalau dia mau jadi wali juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita ini hidup dalam berumah tangga harus memiliki pedoman dalam berumah tangga itu. Jangan asal dijalani aja. Siapa pedoman kita? Baginda Nabi Muhammad SAW. Lihatin kayak Rasulullah lawan keluarga sini. Lihatin kayak Rasulullah lawan anak-anak sini, kayak Rasulullah lawan bini-bini sini. Rasulullah itu Pak Sidin itu setelah meninggal Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala. Sayyidah Khadijah itu meninggal di usia 65 tahun dan usia Nabi ketika itu 50 tahun. Karena selisih umurnya 15 tahun. Maka Rasulullah SAW menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Sayyidatuna Saudah. Berapa umur Saudah
ketika dinikahi Nabi kurang lebih 65 tahun. Seumur dengan Sayyidah Khadijah. Jadi ini Rasulullah menikah kembali dengan nenek-nenek. Iya. Jadi jangan mudah termakan fitnah yang mengatakan Rasulullah itu begini jangan. Lihat nih Rasulullah nikah yang kedua kali dengan Saudah. Dengan waktu yang hampir bersamaan, beliau dinikahkan oleh sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan anaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu. Jadi bini Rasulullah itu seberataannya janda. Saiko aja membujang siapa? Sayyidah Aisyah. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu dikiau Abu Bakar. Abu Bakar itu lain ngaran tapi gelar. Gelar. Bikrun itu artinya bujang. Dikiau Abu Bakar artinya abahnya si bujang. Pun bahasa kita kan itu abahnya si bujang. Kenapa jadi kayak itu? Karena satu-satunya bini Rasulullah nang gadis waktu dinikahi Nabi hanya Sayyidah Aisyah. Mbah ini kan lu tahu ini siapa ngaran asli Sayyidina Abu Bakar? Nang tahun dari duit 100.000. Cari memang googling situ dia. Ayo cari Google ngaran asli Sayyidina Abu Bakar. Nyata kalau dapat dah karena Google juga tahu. Masya Allah. Lihat nih kayak apa kehidupan Rasulullah. Banyak dalam sirah-sirah hadis Nabi Muhammad SAW bersama istri-istri beliau yang mulia. Kadang Nabi dengan Sayyidah Saudah ini mandi bersama. Mandi berdua lawan bini. Ayo Pak ingatkan, bila terakhir kali dia mandi di rumahnya belum banyak. Ini sunnah. Mandi imai dua lagi bini itu sunnah. Ingatkan, bila terakhir waktu mbah kawin. Supan lukainya bahari kancang ini, bahari kancang berikan, bahari kena kanur deh. Maka juga abahnya dia melihat yang kena kanur itu kena lain, tangan atau menghilarkan. Jangan ada urusan lagi pian, tarik. Ayo pada mandian kita, kena. Jangan tahu. Ini sunnah. Nabi dengan Sayyidah Saudah 65 tahun usianya masih mandi berdua. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau pulang dari sebuah peperangan, pulang Rasulullah pulang habis perang, Rasulullah terluka di bagian pinggang beliau. Riwayat mengatakan bagian pinggang, bagian belakang sebelah kiri terluka pinggangnya lagi, sehingga darah mengalir dari situ. Nabi menaiki kuda pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Sayyidah Aisyah mendengar suara kuda, dia yakin Rasulullah yang datang. Sayyidah Aisyah langsung keluar dari rumahnya menyambut Rasulullah pulang. Langsung Sayyidah Aisyah memeluk Rasulullah. Waktu Rasulullah dipeluk, tergijat silin sedikit karena lukanya. Setelah Sayyidah Aisyah merasa ada yang basah, dilihat silin basah, darah. Ya Rasulullah, berdarah pian ya Rasulullah. Sakitkah ya Rasulullah? Apa aja Rasulullah? Kemudian kira-kira apa? Sakit. Kamu kacak pulang tadi. Tapi Nabi karena itu, biar Nabi tadi sakit. Sekarang ada. Setelah melihat dia, sakitnya hilang. Subhanallah. Maka itu baik. Kayak turun bini itu. Ini kata saban malamnya anak kuring. Dia
Ini ada tiga. Kenapa kak? Oh, kepala aku sakit banget, namanya kan sakit. Kadang itu Nabi melajari. Begitu ketemu dengan Sayyidah Aisyah, beliau katakan sakitnya hilang. Tadi sebelum sampai ke rumah sakit, setelah sampai di rumah hilang sakitnya. Masya Allah. Pernahnya suatu ketika Nabi pun ke rumah setelah dari masjid, di sebelah Masjid Nabawi ada orang-orang Habasyah yang sedang memainkan musik. Menari-nari memainkan musik karena mereka merayakan hari raya di hari itu. Bulik Nabi, Sayyidah Aisyah ini bertakut ya Rasulullah, di para masjid itu ada apa? Di luar itu Nabi benar. Bunyinya tuh Nabi benar. Ada apa? Jadi ujar Nabi, itu adalah suara musiknya orang-orang Habasyah yang sedang merayakan hari rayanya. Ramilah ya Rasulullah. Biar perlu paham, Sayyidah Aisyah ini, waktu Rasulullah wafat, usia beliau 18 tahun. Jadi biar perlu paham bahwa ketika itu Sayyidah Aisyah dalam usia yang masih remaja. Jadi yang membungah itu biasa, wajar. Ramilah ya Rasulullah. Kira-kira mungkin kita mau meeting itu ada apa? Kita rame orang memusikan, ada pengantenan besok. Ramilah. Itu seorang aja bisa mata. Temun kita, ya kelas. Tapi Rasulullah kan, anak mulia, ayo sini. Ayo, langsung dijulung sini tangan digandeng sini. Digandeng Nabi, berjalan lawan laki, berjalan lawan bini, Pak. Bagandengan itu hukumnya sunnah. Jangan pokoknya kawin aja. Nyar kawin tidak idola, apa pirungut tidak bisa. Sudah Tuhan, jangan kira laki Tuhan itu ada yang melek buat ya. Ujur digandeng sampai akan kemasrahan, walaupun mbak bakal lahir di rumah orang lain di hadapan orang yang baik. Ya Allah. Lalu imbah itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah ini kada sampai melihat dari itu. Dibawa Nabi ke muka. Lalu setelah itu Nabi berduduk di muka Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah berupang di bahunya Rasulullah. Sampai dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, pipiku bersentuhan dengan pipinya Rasulullah. Kayak pemesraannya kira-kira tuh. Lalu nonton orang berjogetan menari-nari ini. Barikit. Jadi kayak, ayo. Masya Allah. Mesra kenal. Kayak ini orang lagi gini. Ini kadang sudah di tengah orang di pengantin. Asal-asalnya gini kan, belum siapa tuh. Aku anak Pak Pandiran, belum kawan. Bini disuruh jauh. Kayak apa panggap kan kau ada di Surabaya jauh. BBM sekarang dibahasnya urusan janda. Ya sudah kan, lain pulang misalnya itu. Lihat tiap Rasulullah. Pernah suatu hari Rasulullah ketika beliau pulang dari perjalanan, Sayyidah Aisyah ini saking gembiranya menyambut Rasulullah, beliau bikinkan Rasulullah minum. Bikin kopi lah, Karena kami sadar Nabi Sayyidah Aisyah ini ada pernah melepaskan pandangan dari Rasulullah. Matanya melihat Rasulullah sambil meluang banyu panas. Ada bebajahan mata ngintip laki. Laki harus itu. Imbah tumpung belah kopi disuruh kepada Rasul. Diminum oleh Nabi. Masya Allah Aisyah, luar biasa. Kenapa ya Rasulullah? Ada yang salah dengan kopinya? Kadang jangan. Biasanya ikan bola kopi itu nyaman.
hari ini kamu nggak kopi, nyaman banget. Iyalah ya Rasulullah. Mau nikah karena percaya itu kita merasakan. Ini kok sisa di sini. Kayak diminum sini, astagfirullahaladzim, masin kopinya. Membuat gula, tak buat uyah. Masin kopinya. Tapi kayak apa cara Rasulullah menyampaikan konsep Aisyah? Itu. Namun kita coba kan bikin nyuruh kopi masin, habis kopi panas tak muhat. Berapa tahun rumah tangga udah kopi kayak ini kan? Oh ya Allah, apa? Jangan dihargai. Jadi kita dalam bulan Maulid ini harus ada yang kita perbaiki dalam kehidupan kita. Yang paling penting untuk kita perbaiki supaya hidup kita menjadi tenang adalah rumah tangga. Namun rumah tangga itu tenang, ibadahnya nyaman. Tapi namun rumah tangga kadang keluar, ibadah selesai sudah. Lihat istri-istri Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah meminta, mereka tidak pernah meminta kepada Nabi Muhammad sesuatu yang memberatkan Rasulullah. Ada pernah minta tukaran baju, minta tukaran ini, ada pernah. Ya itu gue. Ada boleh nggak meminta lawan laki itu? Boleh. Boleh. Bangun pada lawan laki pun sama mungkin minta lagi. Tapi kalau anak kita pasti lawan laki dia, nggak ada mungkin lawan laki kawan. Ya kalau? Jadi memang wadah laki tempat meminta. Cuma dilihat keadaannya. Dia tahu keadaan laki itu mungkin hanya ada tapi ceria, jangan tapi dipintai duit dan menukar make up segala macam. Kayaknya dulu, hibur dulu hatinya, senangkan dulu hatinya. Bayar anak sekolah sampai dengan anak sekolah. Melihat pedaringan sudah tipis isinya. Bayi laki datang begawi, lapang belum karing lagi paluh. Kenapanya pada ringan kosong bayaran anak sekolah sampai pian pabila garang gajihan. Ya Allah, ini otak lelakian ibarat bom waktu itu tinggal menghadang aja jadi meledaknya. Iya kalau Pak, jujur loh Pak. Ini kalau keadaannya deh. Nah, jadi kita harus tahu bahwa caranya kayak apa. Kalau orang ditarim, ahli tarim, binian ditarim, itu kadang pernah minta duit lawan laki, gitu kan baras tuh pernah. Wah banyak minta duit lawan baras sekali bisa. Mereka punya caranya sendiri macam-macam. Di antara mereka ada nama anak pada ringan pada rumah, sehingga apabila laki lewat yang tinggi. Itu aja. Namun kayak ini kan laki kan mau sari kena dengan siapa pada ringan disifat. Astagfirullahaladzim, habis baras rupanya. Jadi pantas berjalan ke tengah rumah. Pinggiran ya Allah. Itu. Jadi kita pakai apa caranya? Cara yang paling bagus memandiri lagi kalau ada masalah, kalau ada sesuatu. Cara yang paling bagus memandiri laki itu, nah supaya laki itu jangan saring, jangan apa, ada caranya. Ada waktunya khusus. Apabila waktunya tuh imbah tuntung, imbah tuntung. Tahu ya kalau tuntung bapak? Nang waktu abahnya tak dampar tuh nah. Ya oleh bapak hutan. Nang waktu tak dampar abahnya tuh bersandar dan berabah di daerah sini. Bersandar. Bapanden dengan suara nang lembut. Terserah pian tuh yang penting suaranya lembut, apanya nang anak pian padahkan terserah. Itu waktu itu lelakian ini harus. Jujuran, ini hormon endorfinnya sedang meledak di atas kepala. Hormon kebahagiaannya. Jadi itu pada kawan di dalam dengan apa-apa itu.
kayanya beberapa menit aja hilang. Jadi apabila sudah kaya itu, biar kepada skincare mungkin habis, sekolah anak sampai, ya tahu anu kae baju ulun pian lu sudah memesan online, esok datang tinggal bayar aja. Ayo. Nah itu bang. Dan lelakian ini apabila sudah disampaikan oleh ini, itu melekat dalam otaknya ada mau ingat, tapi kiraan terus. Jadi itu caranya kan. Jangan laki hanya beli begawi lapak-lapak sudah disuruh orang tagihan. Sepeda motor ini anu pian atau sepeda motor atau sampai bulanannya. Ya Allah. Habis lagi kesian hanya nyari ke jalan. Nah jadi dilihat kayak apa istri-istrinya Rasulullah SAW. Mereka selalu mengerti keadaan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah itu Pak, nah ini kan hanya sendirian aja Pak. Rasulullah itu Pak, di rumah sini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau mengatakan bahwa terkadang Nabi Muhammad SAW membantu beliau mencuci pakaian. Rasulullah menggani bini betapus. Jangan melihat kawan menggani bini aman itu takutan lawan bini itu jangan betapus ini jangan. Betapusnya sekali ini jangan. Masya Allah. Jangan. Rasulullah itu ada segan-segan membantu pekerjaan rumah tangga dari istri-istri beliau. Kadang Nabi betapus, kadang-kadang Nabi memasak. Nabi cukup suka memasak. Masya Allah. Jadi bini jangan kelihatan begawian seorangan kayak membantu. Kita kadang-kadang ada kenapa-napa diulah. Bini haur, tangkap sana, tangkap sini, anak digendong, gawian betuyuk. Kita santai nonton TV. Barakai anaknya diambil di harapku. Ya kan? Kalau mengenai itu, kita contoh. Kalau ada mencontoh Rasulullah, siapa pak lagi dicontoh? Jangan dia menuntut bini, bini dituntut. Coba pengen jadi bini itu nang taat, lawan laki nang soleha, kayak Sayyidah Khadijah, nah kayak kalau laki karena pernah bepander lebih nyaring daripada lakinya, biar. Sahuti gue, belum bukan pernah jadi pian wangi non laki nggak ada, cuma ini kadang-kadang perlu ditakut. Sayyidah Khadijah itu jadi nang kayak itu, pian kayak belum melihat siapa disitin. Laki sidin Rasulullah. Jadi amun pian hendak pulang mengupati Sayyidah Khadijah, pian harus meniru Rasulullah. Nah, mahir kok. Bujur kada? Nah, harus itu. Amun pinangali abahnya dibangun di subuh. Paksa, kayak apa caranya? Kenapa orang yang laki mana kuring dibangun nih? Makanya pakai sayang banget pian. Maksud turun ke anak urun supaya kita ini tak kumpul di dunia, tak kumpul pulang di akhirat. Kalau sembahyang yang katanya, tapi yang masuk neraka, urun masuk surga kan tak kumpul kita. Itu kan dicoba langsung. Karena ketulahan kan kalau laki ada memperkara kebaikan, memperkara ma'ruf macam ini. Awal lagi dia boleh bangun subuh, ini bangun nih, jangan diletakkan aja, jangan diletakkan aja. Kita juga yang bangun ini, bangun kita nih, amun ditakur begini lalu sari, jadi jangan dengarkan dulu apabila nama ditagurnya sudah ada kekurangan dalam diri kita, sempurnakan perbaiki. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dikaruniakan anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Sejauhlah biar lapah belum panas, ya Allah. Nah, iya tapi lanjut.
lewat penelitiannya. Ini aja sedikit lagi nah. Supaya di bulan Maulid ini ada sangu beli ke rumah. Bulan Maulid adalah bulan yang seharusnya kita berada di atas puncak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Seharusnya di dalam bulan Maulid ini sunnah-sunnah Nabi yang sebelumnya jarang kita lakukan harus kita hidupkan. Puasa sunnah, sholat malam, bersedekah, menyantuni anak yatim, kita lakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan seharusnya di bulan Maulid ini kita harus perbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo, banyaklah sudah bersalawat dengan Nabi. Ini sudah hidup berapa? 18, 17. Adakah sudah selama 17 hari ini yang habis baca salawat 100.000 kali adalah? Adakah? Adakah? Adakah tuh? Ada tak? Cakap ada tadi belum merahakan kan? Belum berniat sudah cakanya ada mengangkat tangan belum bipeh ada 100.000 kali belum merahakan. Cuma karena belum yakin kadang makanya wani menawari ini. Ini. Padahal mereka orang-orang soleh di zaman dulu ibadahnya sudah banyak, maksiatnya jauh lebih sedikit daripada kita. Mereka masih sempat membaca sholawat 100.000 kali setiap hari kepada Nabi Muhammad. Ada yang kurang dari itu mereka baca 70.000 kali. Ada yang baca 30.000 kali setiap hari. Ada yang baca 10.000 kali. Dan riwayat yang paling sedikit yang pernah ulun temukan, kalau datang bulan Maulid paling sedikit mereka baca salawat kepada Nabi Muhammad 3.000 kali dalam sehari semalam. Itu mereka. Kita umat akhir zaman ini amun kawa meniru nang 100.000 nang luar biasa. Ya kalau amun ada kawa juga ya umat nang 3.000 barang sehari. Mobil 3.000 bebek pemulihan untung ada juga. Biar jadi pepadang pemulihan untung tuh karena kada pernah mencobain. Cobain dulu. Kalau kamu enggak barang orang kamu tuh 1.000 barang. 1.000 orang. Jangan ditawar lagi nah. 1.000 ini sudah sama acan kayaknya nih. Menghadap orang ber 1.000 lagi mobil langsung pada acan. Acannya 1.000 sebiji kalau. Hah? Ya Pak, 1.000 kali ya. Kita mengacu kepada hadis Nabi yang mengatakan, jika engkau bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadamu 10 kali. Jika engkau bersalawat kepadaku 10 kali, Allah bersalawat kepadamu 100 kali. Jika engkau bersalawat kepadaku 100 kali, Allah bersalawat kepadamu 1.000 kali. Jika engkau membaca salawat kepadaku 1.000 kali, maka Allah wajibkan engkau untuk mendapat syafaat. Dalam hadis lain dikatakan Allah wajibkan engkau untuk mendapatkan surga. Nah ini kita nih, ini yang kita kehendaki ini baca salawat 1.000 kali sehari, supaya di akhirat selamat. Jangan koler baca salawatnya, jangan koler. Salawat adalah ibadah satu-satunya yang Allah lebih dulu mengerjakannya. Dalam Al-Quran perintah salawat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersalawat, sesungguhnya aku dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi Muhammad. Allah dulu loh malaikat, hanya kita disuruh salawat. Kada ada perintah yang lain, perintah salat kada ada ke kotala aku ada urus sembahyang. Hanya salawat. Dan dikatakan oleh daripada kalangan aulia illah
Di antara mereka bahkan sampai mencapai derajat kutub. Mereka mengatakan adimi salati ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'malna baina qabuli wa raddiha illa salati ala Nabi Muhammad. Setiap kali dibaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka salawat ini pasti diterima, tidak akan pernah ditolak. Jadi salawat ini satu-satunya amalan yang dibaca dalam keadaan apapun pasti diterima. Ada yang bersalawat karena suaranya bagus, membusungkan dada, tidak percaya diri benar, bahkan hatinya penuh dengan riya, merasa suaranya kamu bagusnya pada orang, ujub, riya, dari puji, nah suaraku bagus, puji, supaya orang, Masya Allah suaranya. Walaupun baca sholawat dalam keadaan riya, walaupun baca sholawat dengan keadaan hati yang dipenuhi ujub, sholawat itu tetap diterima. Dia sembahyang riya, ada yang diterima Allah Ta'ala, sedikit tidak diterima. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan apapun kita baca, tetap akan diterima. Baca 1000 kali sehari, haram disentuh api neraka, wajib masuk surga kata Nabi. Oh berarti aku sholawat 1000 kali seharinya harus sembahyang lagi. Ya Allah, jangan ketemu orang kayak di madai. Sembahyang itu kenapa jadi gak dipisah? Karena kita ini husnudon, ulun ini husnudon lawan kian seberataannya husnudon sangka baik, ulun yakin ini seberataan ahli sholat sudah, ahli sembahyang sudah, itu yang ulun yakini. Jika seandainya ulun kada yakin bahwa kian ahli sholat, ulun kada hakun diundang ceramah sini hakun. Gasan apa ulun mengingatkan untuk banyak-banyak bersolawat, gasan apa ulun mengingatkan untuk menghidupkan sunnah, amun ulun kada yakin bahwa kian sudah ahli sholat. Ada gunanya menceramahi ulun kada sembahyang itu ada gunanya. Maaflah bahasa ulun kayak inilah, minta maaf. Cuma ada sejujur, seandainya ulun yang ada terdetek hati, jangan-jangan di kampung itu ada kuliah sembahyang. Ada aku menceramah di sini. Tapi karena ulun yakin yang seberatan ahli sholat, orang yang tidak mungkin meninggalkan sholat 5 waktu, karena ulun yakin yang sudah diajari mulai kuitan perguruan bahari bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban yang mutlak harus kita lakukan, ada boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kecuali beginian waktu haid dan nifas. Dan orang yang lagi sunuk karena boleh sembahyang juga. Karena kalau sebenarnya keadaannya salah. Mau kan dulu zaman ini ngalih selip sedikit aja ya sudah. Sedikit aja selip. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang hadir ke majelis hendak mendengarkan nasihat, ada juga orang yang hadir ke majelis itu kadang-kadang menghadang ustadznya atau salah memandir. Ada juga. Mbah sudah tonton acara atau keluaran. Kayak bangun ketika menjadi ceramah tadi ya. Namun pada saku biasa aja ya. Nah ustadz tadi membacakan itu salah ya itu ya bunyinya. Masya Allah. Ustadz, Habib, siapapun yang ceramah di hadapan dia, itu tidak menunjukkan status kemuliaan. Kami yang berdiri di muka ceramah, ini semata-mata niat kami adalah mengamalkan ilmu yang kami dapatkan. Karena niat anak dimuliakan, karena niat supaya dipuji, karena niat ada. Demi Allah ada. Ini semata-mata pengamalan ilmu. Jadi amun kami tersalah, makanya biasanya di akhir ceramah itu pasti ada salah dan hilaf mohon maaf. Aturannya adalah biar mendengar salah hilaf mohon maaf tuh timbah keluar pada masih kita mengajar yang kurang ada boleh lagi dikuliah. Ujur kalau gurunya, hah? Ini kada sampai keluar biar pak ianya mau ya. Bayar minggu kayaknya disuruh khutbah Jumat giliran nah. Kayak apa? Amun dia
pada kayak ini. Itu kira-kira maksudnya apa? Bujur aja nggak ada. Ini boleh dilakukan dengan niatan baik, mencari kebenaran boleh, bukan dipuja di pinggir jalan. Paham ya Allah? Nah, maksudnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping daripada salawat tadi, salat sudah tahu biar itu harus dijaga mutlak itu, karena kalau ditawar kapan. Salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima, karena pernah ditolak. Amalan yang lain baina qabuli wa radiya, antara diterima atau ditolak. Hanya salawat kepada Nabi Muhammad yang pasti diterima, pasti. Jadi banyak juga salawat aja dah ini. Banyak juga salawat. Kalau ada waktu luang salawat yang minimal 1000 kali sehari. 1000 kali itu Pak, bukan ada banyak. Mungkin ada orang yang sudah mendengar panggilan ulun ini puluhan kali, bahkan ratusan kali ulun memadahi bahwa salawat 1000 kali itu ada banyak. Dan mungkin orang yang mendengar panggilan ulun yang kesekian puluh kali itu belum pernah dia mencobai baca salawat 1000 kali. Padahal jujur, ada lawas baca salawat 1000 kali itu. Kalau kita umpamakan salawat yang paling pendek, salawat Jibril karena bunyinya sallallahu ala Muhammad. Bolehlah dibaca tuh, bolehnya. Yang penting jangan diingat karena di akhir, paling karena di akhir wa ala ali Muhammad. Itu aja ditinggal. Kalau udah tinggal 1000 kali yang baca, dan baca wa ala alinya ada gunanya mungkin baca. Disebut oleh Nabi salawat putra buntung, ada buntutnya, ada putarima jadi salawat buntungnya, jadi salawat yang ada diterima Nabi. Nah, kan ada sekalinya ada yang ketulun, ada salawat yang ada diterima buntung, ada membuat wa ala ali. Wa ala ali itu apa? Wa ala ali itu mendoakan keluarga dari rumah. Nah, itu. Jadi pian baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dihitung sallallahu alaihi Muhammad itu perlu waktu 1 detik. Berarti untuk baca 1000 kali memerlukan 1000 detik. 1000 detik itu kalau dikalkulasikan ke dalam menit, insya Allah hanya 16 menit lebih sedikit. Hitung aja pian. 1000 dibagi 60. Ya, 60 detik 1 menit. Maka dapatnya 16 saja. Ada banyak kan ya? 16 menit lebih sedikit. Jadi dalam waktu 24 jam kita yang diberikan Allah Ta'ala, apa salahnya duduk istilah baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 15 menit. Minimal bulan Maret ini barangkali. Supaya apa? Supaya kita diberikan Allah rezeki bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Ini harapan kita yang paling general itu gini. Orang kalau sudah pernah melihat wajah Nabi Muhammad di dunia, maka pasti akan melihat lagi di akhirat. Itu. Makanya ini yang disasah benar oleh para ulama, para guru kita bahari itu. Hendak benar melihat wajah Nabi Muhammad walaupun di dalam mimpi. Nah kita itu juga banyak baca sholawat itu salah satu caranya. Salah satu caranya banyak bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat ini di terakhir hadis yang belum disampaikan tentang sholawat. Sholawat adalah amalan yang mampu menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Ini pertolongan terakhir, sholawat. Jadi jangan ditinggal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab yang merawikan hadis ini. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li Adam min Allah adda wa dal muwaqifan fi fusuhin min al-'arsh
Sesungguhnya kata Nabi Adam nanti pada hari kiamat diberikan Allah tempat khusus di dekat arasy Allah. Alaihi taubani, beliau diberikan 2 pakaian. Akhdarani ka'annaka nakhlatus sahub, pakaian 2 pakaian yang berwarna hijau, hijaunya itu kayak pucuk daun kurma. Baju sidin warna hijau. Jadi Nabi Adam itu bahari waktu di dalam surga sidin bisi pakaian berbesaran warnanya hijau. Waktu beliau berbuat zalim terhadap larangan Allah dengan memakan buah khuldi, maka pakaian itu dilucuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Adam telanjang. Ada berpakaian. Nah, lalu pakaian ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Pada waktu hari kiamat itu dikembalikan pakaian kebesaran yang Nabi Adam. Jadi kembali lagi. Tinggal dibawanya. Untuk apa Adam berdiri di tempat khusus itu? Qad nadhara ila rajulin. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam berdiri di tempat itu, yanzuru ila man yunsalaku bihi min waladihi ila jannah wa yanzuru ila man yunsalaku bihi min waladihi ila nar. Beliau pun disuruh Allah Ta'ala berdiri di situ supaya jadi saksi melihat anak cucu keturunan sidin yang dibawa ke surga, melihat anak cucu keturunan sidin yang dibawa ke neraka. Setiap kali melihat yang dibawa ke surga, Nabi Adam senyum terkeliling sidin. Setiap melihat ada yang dibawa ke neraka menangis, Nabi Adam sedih sidin. Karena bagai kaya apapun kita ini tetap keturunan sidin. Jadi kita ini seperti aneh, ibadah hisab segala macam dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Nabi Adam menyaksikan, melihat. Baina Adam ala jahil. Maka ketika Nabi Adam dalam keadaan demikian, melihat itu tadi itu, qad ila rajul min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam melihat seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad yuntalaku bihi ilan nar, dibawa menuju neraka. Langsung pinandu Nabi Adam. Ini umat Nabi Muhammad ini bencirian, satu cirinya awaknya halus-halus. Tinggi, halus-halus. Kita ini umur kadang-kadang terlalu panjang. Umat itu mengumpati umur nabinya. Kalau Nabi Nuh umurnya sampai 1000 tahun, maka umat sidin pun mengumpati itu juga ada yang lebih, ada yang kurang. Kayak itu juga umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal wafat umur 63 tahun. Kita pun kurang lebih itu. Jadi yang sudah umur 40 tinggal 23. Yang sudah umur 50 tinggal 13. Yang sudah umur 62 setengah, ingat kan ya? Ya kalau lah. Ini. Tapi kadang mesti juga nak ada hulu kadang mesti. Bisa aja, anak pada hulu bisa juga. Ulun ada ingat ulun bisi kawan, kayaknya garing. Hari-hari ini menukarkan ukur gesan kayaknya. Kayaknya ini kan kalau lagi dia berdiri, kalau lagi berjalan duduk aja kena bawa, disuapi aja makan. Hari-hari, setahun lebih dah. Menyuapi kayaknya, sambil disukar. Sekalinya sehari di rumah orang meninggal, kira kayaknya saya begitu. Menangis kayak cakap aku aja sini aku nengkara ke bapak-bapak lagi ini nah. Kan kita tahu nengkara mati ini ada bercirit, Kalau bang kita ini berpikir anu dia masih seandainya kayak hidup kayak apa kajang nah. Mati itu kadang menunggu taubat. Apabila datang waktunya datang. Jadi Nabi Adam melihat karena kelihatan cirinya umat Nabi Muhammad, banyak cirinya umat Nabi Muhammad. Lalu setelah melihat itu, Nabi Adam berseru berteriak sendiri, Ya Ahmad, Ya Ahmad. Dikiau sendiri Rasulullah. Kenapa sendiri mengiau dengan sebutan Ahmad?
Karena Rasulullah ini di langit dikenal nama Sidin itu Ahmad, di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Jadi penghuni langit mengiau Rasulullah Ahmad, yang di bumi aja yang mengenalnya dengan Muhammad. Lalu setelah mendengar kiauan Nabi Adam, Rasulullah langsung menyahut, labbaika ya Abul Bashar. Ada apa wahai ayah dan sekalian jasad? Lalu ujar Nabi Adam, hadza rajulun min ummatik lam talabu bihi ilm. Ini ada seorang laki-laki dari umatmu yang sedang dibawa menuju neraka. Terkejut Nabi, dikira Sidin habis, umat Sidin ini masuk surga bertahan. Sekalinya masih ada saikung lagi tertinggal. Dibawa ke neraka apa? Apa jar Nabi? Cara kita tuh nabinya lah, sudah lapang nih. Cara kita tuh nabinya lah. Oh iya kak? Biar lihat. Kadang awal sudah. Jalannya juga ya. Tapi ini Rasulullah ini bahkan ketika Allah berjanji kepada beliau, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Karena aku akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apapun yang sesuatu yang membuat engkau ridho dan puas. Ada kejutan dari Allah bahwa Allah nanti menurut ahli tafsir Allah nanti akan memberikan kejutan kepada Nabi Muhammad. Kejutannya apa? Allah akan izinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya semuanya, sehingga membuat Nabi ridho dan puas. Dan Allah tidak membatasi syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kami kan, coba isi sekali aja, bantuin. Kamu ini masih tetap juga kurang, ada orang lain lagi kembali. Allah berikan sesuatu ini sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas. Lalu ketika itu Nabi Muhammad menjawab di hadapan Allah, wallahi la arba wa wahidun min ummati finnar. Demi kemuliaanmu ya Allah. Artinya jalan Nabi, kalian harus tahu ya Allah, bahwa ini berat konsekuensinya nih. Kenapa? Karena ulun belum ridho dan belum puas kalau masih ada umat ulun masuk neraka walaupun cuma saikung. Saikung aja umat masuk neraka, Nabi ada ampin berdoa Allah Ta'ala meminta. Jadi bah mendengar ada umat Sidin dibawa ke neraka, fasadul mi'dar wa ahra. Sidin menyingsing tapi wa ahra, berdadas, buka, mendatangi. Begitu sampai ke tempat malaikat ini, maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah Rabbi kifu. Wahai utusan Tuhanku, di sini mengadai malaikat yang membawa hadangi bangsa umat. Hadangi bangsa umat memandak. Ujar malaikat ini apa? Nahnu ila rusyidat alladzi la naqsi Allah ma amarna wa nuf'alu ma nu'mar. Kami ini adalah laskar tentara Allah yang kejam dan keras. Kami tidak akan melanggar perintah Allah dan kami hanya melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain Allah, ada yang mau memerintah kami memandang, ada urusan terus berjalan. Mendengar ini Nabi takibar Sidin haji. Langsung wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedih hati Nabi ini sedih. Babada ala lihyadihi biyadihi al-yusra. Beliau memegang janggutnya dengan tangan kirinya dan menengadahkan wajahnya ke arasy Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya Rabbi, berdoa'atani alla tukhzini fi ummati. Ya Allah, bukankah kau pernah berjanji bahwa engkau tidak akan membuatku kecewa atas apa-apa yang menimpa umatku, ya Allah. Nabi menggugat janji Allah karena seorang laki-laki yang akan dibawa menuju neraka. Siapa laki-laki ini? Anda tahu, bisa ulun, bisa dua pian, bisa anak pian, bisa kuitan pian, bisa cucu pian, karena tahu kita. Besarkah kemungkinannya bahwa itu kita kenal batang? Bisa jadi.
Kan? Karena kan dijelaskan siapa orang yang bisa aja kita. Naudzubillah. Maka mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, Allah langsung fayatiyanni min 'indil arash. Terdengarlah seruan dari arasy Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ati Muhammad." Malaikat, turuti apa kehendaknya Muhammad. Lalu malaikat tadi memandang, karena Nabi tadi nyuruh memandang, disuruh Allah Ta'ala umpati kehendaknya memandang. Ditakoni Nabi, karena kamu membawa ke neraka ya Rasulullah. Kenapa jadi dibawa ke neraka aja Rasulullah nih? Karena tadi sudah selesai dihisab ya Rasulullah, amal baik amal buruk sudah ditimbang, dan orang ini amal buruk lebih berat, jadi memang tempatnya di neraka, harus dihisab dulu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku tidak melihat ketika amalnya ditimbang. Lalu Nabi bersujud di hadapan Allah dan beliau meminta, ya Allah, izinkan hamba untuk menyaksikan pertimbangan amal baik dan buruk dari hamba ini. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat meruddu hadzal abda ilal makan. Kembalikan hamba ini ke tempatnya semula. Timbang lagi masa. Ditimbang. Waktu ditimbang amal baik dan amal buruknya, ternyata waktu dibuat amal buruknya malah buruk saking baratnya. Dasar barat benar. Rupanya nih tahan kipas, tahan tumbak, tahan tibak, tapi kan tahan puasa. Iya nih. Ya kalau nah, bisa tahan di pahat, tahan di kapak, saling puasa, kulinisan bertahan. Kira-kira aja bang, kira-kira. Amun kita nabinya kayak apa kira-kira? Besar barat bang, amal buruk. Ayo ya sudah, bawa. Itu amun kita. Tapi sekali lagi Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Allah bilang, wahai Muhammad, apalagi wahai Muhammad? Angkat kepalamu. Angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Nabi bilang, kada ya Allah, sebelum pian izinkan ulun memberikan pertolongan kepada umat ulun ini. Minta pulang sidin kesan kita. Diizinkan Allah. Fa'ukhrija min hujzati bitaqatan bayda. Lalu Nabi mengeluarkan secari kertas putih dari kantongnya. Kal'unmulati fa'ulqiha fi kifatil midanil yumna. Lalu Nabi meletakkan kertas putih itu di atas timbangan kebaikan yang sebelah kanan. Fa'aqul bismillah. Sambil menandak kertas itu Nabi mengucapkan bismillah. Fartajahul hasanat ala sayyi'at. Perlahan-lahan menjadi berat kebaikannya, bahkan lebih berat daripada timbangan keburukannya. Barat timbangan amalnya seputing kertas saja. Lalu terdengar lagi seruan dari arasnya Allah. Sa'ida wa sa'ida jatuh. Beruntungnya orang ini. Dan beruntung pula datuknya Nabi Adam. Orang ini beruntung karena kada jadi masuk neraka. Nabi Adam beruntung karena kada jadi menangis. Yuntalaku bihi ilal jannah ujar Allah Ta'ala. Bawa hamba ini ke dalam surga. Untungnya biar. Untungnya. Waktu hendak dibawa ke surga, orang ini berpandai dengan malaikat. Ya Rasulullah Rabbi kifu. Wahai malaikat hadangi setu. Hatta as'ala hadal abdal kirim. Aku hendak bertakun dulu lawan hamba yang mulia ini. Siapa pian ini? Ya Allah. Ada pinan dulu Nabi Muhammad ini. Ada pinan dulu Nabi. Siapa pian ini? Wajah pian indah, pian diciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Siapa pian ini? Jadi ujar Nabi, ana Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad. Betakun pula. Lalu tadi kertasnya apa Nabi Anda tujunya? Kertas tadi itu kertas apa? Lalu ujar Nabi, oh ini kah? Wahadihi salatu ka'aliyah.
Ini sholawat, kalimatnya ini sholawat, sekali sholawat. Ini catatan dari satu sholawat yang pernah kau baca kepadaku. Sekaliannya bersolawat lawan Nabi seumur hidup. Dicatat Nabi, lalu di akhirat dijadikan syafaat dasar kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ulun kada tahu lagi, mungkin masih koler aja bersolawat, kada tahu lagi dah kayak apa caranya memadahi. Ya kalau amun sekali aja macam ini nah. Ya Allah, Rasulullah nih, kita di umat akhir zaman. Kenapa gerang kita ini kada membalas cinta Nabi? Karena kita ini selama ini menyangka bahwa Nabi itu ada cinta lawan kita. Ketahuilah bahwa Rasulullah begitu mencintai kita. Karena ada cinta yang lebih besar di alam semesta ini, yang lebih besar daripada cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Hanya satu cinta yang melampaui cinta ini, yaitu cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau di kalangan makhluk, cinta Nabi Muhammad kepada umat adalah cinta terbesar. Sampai Allah di dalam hadis qudsi mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cara bahasa kita tuh Allah mengingatkan kepada Nabi, supaya Nabi ini ingat posisi sidin sebagai kekasih Allah. Wahai Muhammad, ketika mereka bertanya kepadamu, engkau untuk siapa? Maka jawablah bahwa engkau untuk wahai Muhammad. Artinya Rasulullah ini ampun Allah Ta'ala, siapapun yang menyakiti Rasulullah, Allah Ta'ala nang sarik gitu. Jadi umat ini jangan merasa mengisi Rasulullah. Bahkan apa kita nih mepandir aja merasa mengisi Rasulullah, tapi sunnah sini karena digawi juga. Jadi kan jangan kayak apapun harus menyakiti Nabi Muhammad, kira kawan Nabi Muhammad untukku ya Allah Ta'ala. Dan jika mereka bertanya, aku untuk siapa? Allah Ta'ala nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala, yang menciptakan kita semua. Beliau berfirman kepada Nabi ketika mereka bertanya, aku untuk siapa? Maka katakan, aku untuk orang yang cinta kepadamu, wahai Muhammad. Ana liman shalla alaika ya Muhammad. Aku untuk orang yang cinta dan banyak membaca salawat kepadamu, wahai Muhammad. Ujar Allah Ta'ala, ikam ampunku, aku Allah berserah diri kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Artinya mungkin kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita terserah kita ini minta apa? Allah Ta'ala ini terserah ikam ya Allah Ta'ala, aku ampun ikam, jasa ikam. Kan kurang apa lagi? Tinggal kita aja lagi. Mungkin selama ini kita koler bersolawat karena kita menyangka untung kita rigat, rajak berdusta, untung kita rigat, kita kotori dengan hal-hal yang berbagai macam. Lalu kita kada hendak bersolawat karena kita takutan solawat kita kada diterima. Itu semata-mata karena kita kada tahu bahwa Rasulullah selalu menunggu solawat kita. Dan solawat kita pasti akan diterima oleh Nabi Muhammad. Dan selama ini kita kurang cinta kepada Nabi Muhammad, mungkin karena kita takut cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ini semata-mata karena kita kada tahu bahwa setiap cinta yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad lebih dulu mengulurkan cintanya kepada kita, menunggu kita membalas cinta dari beliau. Bangunlah dari tidur kalian. Bangunlah dari kelalaian kalian. Bangkitkan semangat kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bangkitkan semangat kita untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Supaya Rasulullah kada perlu repot-repot membela kita berkhidmat di hadapan Allah Ta'ala. Kita bantui Rasulullah. Amun kita kada kawa banyak beribadah, minimal jangan baulah dosa.
Ya Allah, itu aja tuh. Itu aja. Ada awal ulah ibadah nang banyak-banyak, jangan ulah dosa banyak. Nah itu. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli sholawat kepada Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semua. Mudah-mudahan Allah ajarkan hati kita untuk cinta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ajarkan hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah agar ditanamkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad di dalam hati kita. Sehingga dengan cinta dan kerinduan kita menjadikan kita semangat hidup keinginan kita untuk menegakkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hidup hati kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan salawat kita, dengan apa yang kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya, berkenan Allah memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa anak istri suami kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa jiran-jiran dan tetangga kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang apa yang kita lakukan malam ini sebagai jenis ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini dipandang oleh Allah sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah ijabah segala hajat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Allah jauhkan kita dari wabah dan penyakit. Allah jauhkan kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kita angkat tangan kita kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala permohonan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tanamkan permintaan kita kepada Allah. Yakinlah malam ini doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. 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 Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Hanya berharap kepada-Mu ya Allah. Mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Kami tidak memohon selain kepada-Mu ya Allah. Pandang ke dalam hati kami ya Allah. Kami semua memiliki hajat masing-masing di dalam hati kami ya Allah. Engkau maha mengetahui isi hati hamba-Mu ya Allah. Dengar dan ijabah hajat-hajat kami ya Allah. Kami hanya berharap kepada-Mu. Kami tidak berharap selain Engkau ya Allah. Maka kabulkan doa kami ya Allah. Kami yang hina dan banyak dosa ini ya Allah meminta kepada-Mu ya Allah. Jika Engkau hanya mengabulkan doa dari hamba-hamba-Mu yang saleh, maka kepada siapa kami yang hina ini harus meminta ya Allah. Kami berserah kepada-Mu ya Allah. Jangan karena dosa-dosa kami Engkau abaikan doa kami ya Allah. Tapi ampunilah dosa kami agar Engkau bisa mengijabah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya, minta halal, minta ridha dunia akhirat atas penyampaian yang ulun sampaikan yang mungkin menyinggung perasaan, menyinggung hati pian. Sekali lagi ulun mohon maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hada minni wal af minkum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.